Invasi yang dilakukan oleh Rusia di Ukraina langsung membuka agenda besar Eropa, NATO, dan Amerika Serikat. Negosiasi telah digelar beberapa kali namun tak mencapai titik temu. Anggota Dewan Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan Rusia, Dmitry Trenin, kemudian menjelaskan agenda besar Amerika Serikat, NATO, dan Uni Eropa terhadap negaranya. Dalam artikel yang diterbitkan oleh Russian Today, Trenin menyebut Amerika Serikat ingin menghancurkan Rusia baik secara ekonomi maupun militer. Kebuntuan antara Rusia dan negara-negara barat yang telah berkembang sejak 2014 kini terus meningkat sejak invasi terjadi. Hal ini membuat permainan politik telah berhenti dan berubah menjadi peperangan. Namun bahaya peperangan meningkat ke arah bentrokan langsung Rusia dan Barat. Amerika Serikat dan sekutunya telah menetapkan tujuan yang jauh lebih radikal daripada strategi penahanan dan pencegahan yang relatif konservatif yang digunakan semasa Uni Soviet. Mereka sebenarnya berusaha mengecualikan Rusia dari politik dunia sebagai faktor independen dan sepenuhnya ingin menghancurkan ekonomi Rusia. Konfrontasi sistemik antara Barat dan Rusia kemungkinan akan berlarut-larut. Keadaan ini hampir sepenuhnya meniadakan strategi kebijakan luar negeri Rusia sebelumnya terhadap Amerika Serikat dan Uni Eropa. Rusia berusaha agar Barat mengakui kepentingan keamanan Rusia, memastikan kerjasama dalam isu-isu stabilitas strategis global dan keamanan Eropa, tidak saling campur tangan dalam urusan internal masing-masing, dan membangun hubungan ekonomi serta hubungan lain yang saling menguntungkan dengan Washington dan Brussels. Namun, mengakui agenda sebelumnya sekarang tidak relevan, tidak berarti harus meninggalkan politik aktif dan sepenuhnya tunduk pada keadaan. Rusia sendirilah yang seharusnya menjadi pusat strategi kebijakan luar negeri Moskow selama periode konfrontasi melawan Barat dan pemulihan hubungan dengan negara-negara non-Barat. Namun Rusia harus semakin mandiri. Kebijakan luar negeri selalu dikaitkan erat dengan kebijakan dalam negeri dalam arti kata yang longgar termasuk ekonomi, hubungan sosial, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan lain-lain. Membangun kembali Federasi Rusia di atas dasar politik yang lebih berkelanjutan, efisien secara ekonomi, adil secara sosial, dan moral menjadi sangat diperlukan. Selasa 24 Mei 2022, tepat 3 bulan Rusia melakukan invasi ke Ukraina, tak sehari pun Rusia mengendorkan serangannya. Kini pasukan Vladimir Putin itu diketahui sedang menggempur beberapa wilayah seperti Luhansk dan juga Donbas. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini juga merilis bagaimana pasukan militernya sedang mengoperasikan senjata peluncur roket artileri MLRS. Pasukan Rusia ini berkumpul di Krasny Liman dan memukul mundur musuh pasukan dari belakang stasiun kereta api di wilayah tersebut. Dalam video, tampak penyerangan dilakukan pada malam hari. MLRS melakukan serangan besar-besaran untuk menembus benteng pasukan Ukraina. Suara gemuruh dari tembakan roket Rusia itu juga bersahut-sahutan bersama dengan nyala terang dari artileri itu. Pasukan Vladimir Putin juga diketahui telah mengerahkan 2 batalion rudal anti pesawat S-400 tambahan ke wilayah Crimea Barat Laut. Hal ini dilakukan untuk membangun sistem pertahanan udara militer Rusia. Pesawat tempur atau pesawat pembom Rusia dan Cina melakukan latihan bersama pada Selasa 24 Mei 2022. Latihan tersebut dilakukan bersamaan dengan perjalanan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ke Asia. Ada dugaan penerbangan pesawat pembom ini sengaja dilakukan di atas perjalanan Biden. Dalam latihan tersebut, Moskow menurunkan Tu-95, sementara Beijing menggunakan Xi'an H-6. Latihan yang berlangsung 13 jam tersebut menunjukkan pesawat tempur Jepang dan Korea Selatan juga mengawasi jet Rusia dan Cina. Pejabat senior pemerintahan Biden menyebut latihan pengeboman ini mengindikasikan bahwa Rusia akan mendukung Cina dalam sengketa teritorialnya dengan tetangga di Laut Cina Timur dan Selatan. Dilaporkan penerbangan pesawat pembom itu dilakukan bertepatan dengan perjalanan pertama Biden ke Asia. Namun tak jelas apa tujuan latihan tersebut dengan perjalanan Biden. Diketahui Presiden Amerika Serikat Joe Biden ini bersama dengan Perdana Menteri India Narendra Modi, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, dan pemimpin Australia yang baru saja terpilih yakni Anthony Albanese saat yang sama sedang berkumpul di ibu kota Jepang untuk KTT Quad.
Pertemuan ini dilakukan dengan tujuan untuk melawan pengaruh Cina di Asia Pasifik. Kementerian Pertahanan Cina mengonfirmasi bahwa patroli udara bersama di Laut Jepang, Laut Cina Timur, dan Pasifik Barat adalah latihan militer tahunan